misal dari rumah pendidikannya kurang, nanti bisa diimbangi sama dengan pendidikan agamanya juga. Gimana kalau dari awal sudah dikenalkan agama, nanti otomatis agama kan mengajarkan yang baik ya, untuk kebaikannya itu. Nanti anak-anak juga udah fondasinya kuat. Nanti kalau udah itu baru ke sekolah, kan di sekolah juga diajari tentang bagaimana bersosialisasi dengan teman, dengan guru. Nanti kalau udah itu insya Allah juga nanti moralnya anak juga bisa terbangun. Jadi kalau saya ya dari awalnya dari keluarga dulu. Kalau secara tidak langsung bisa dari waktu anak di sekolah, misalnya pas bergaul sama temennya, nanti misalnya ada konflik sama temennya, guru kan bisa ngasih masukan bagaimana sikap yang baiknya. Bisa juga lewat cerita. Saya kan guru anak-anak ya Mas, jadi lihatnya dari sudut pandang anak-anak. Kalau dari cerita kan biasanya anak-anak lebih tertarik ya, gimana cara bermain yang baik, dan mana yang boleh, mana yang tidak boleh kan. Jadi kalau anak-anak kan lebih tertarik dengan cerita. Kalau untuk pendidikan yang lebih atas lagi, lebih aplikasinya lebih ke keseharian mereka, bagaimana mereka disiplin. Negatifnya itu banyak anak zaman sekarang yang malah tambah penampilannya seperti kayak modelnya sekarang kan bajunya fashionnya bagus sekarang, tapi ada yang pakai ikut budaya barat tuh kali karena mereka dan sekarang juga pergaulannya juga pergaulan bebas, lebih banyak mengikuti budaya barat, budaya baratnya budaya timurnya juga. Rusaknya moral pada remaja saat ini sudah setingkat mengkhawatirkan, karena banyak di antara mereka yang mungkin mengesampingkan pendidikan, atau mungkin memang dari sisi keluarga dia kurang mendapat perhatian dari sisi pendidikan, jadi lebih mengesampingkan pendidikan, sehingga dia lebih mengutamakan mungkin pergaulan yang keliru, atau mungkin dari sisi teknologi yang menuntut akan gaya hidup yang mewah dan sebagainya, seperti itu. Jadi berdasarkan hasil penelitian kajian juga menyebutkan bahwasanya adanya degradasi terhadap sikap atau moral anak bangsa sekarang. Jadi banyak bukti sekali yang bisa kita lihat. Jadi dengan perkembangan teknologi juga itu juga berpengaruh. Jadi anak-anak sekarang itu cenderung misalkan moralnya dari segi sosialnya itu sangat kurang. Jadi dengan adanya gadget begitu mempermudah orang untuk berkomunikasi, tapi untuk bersosial dengan orang-orang di sekitarnya itu sangat berkurang begitu. Jadi banyak faktor. Jadi ada faktor eksternal, juga ada faktor internal gitu. Jadi faktor eksternalnya lingkungan. Jadi lingkungan sekitar, tempat dia di mana dia bergaul dan sebagainya itu sangat berpengaruh. Kemudian untuk faktor internalnya, jadi kesadaran diri begitu, kurangnya kesadaran diri dari anak bangsa kita terhadap hal-hal yang negatif seperti itu. Dan biasanya itu terjadi karena adanya kekurangan komunikasi dengan orang tua. Jadi dari sisi pendidikan, tentu peran pendidikan di sini perlu kita perbanyak dari sisi edukasi mereka tentang bagaimana kesibukan seharusnya dari sisi masa remaja, itu aktivitas-aktivitas apa yang bermanfaat bagi mereka. Pandangan dunia pendidikan dalam permasalahan ini, jadi yang namanya anak bangsa kan juga tugas negara, tugas semua orang, nggak cuma untuk orang tua saja, tapi juga khususnya pendidik atau guru yang memiliki andil atau memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak itu, sehingga apa yang dijalaninya
itu ya sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan seperti itu. Kita sebagai tenaga pendidik, solusinya kita memperbanyak aktivitas-aktivitas edukasi seperti mungkin untuk tingkat kalangan yang remaja ke bawah sampai tingkat SD sampai tingkat remaja, kita mengadakan banyak aktivitas semacam ekstrakurikuler. Kita alihkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka yang mungkin balap liar dan lain-lain. Kita masuki tentang pendidikan agama, pendidikan belajar. Kemudian dari sisi remaja ke atas, kita mulai libatkan mereka pada pendidikan keorganisasian, kemudian bagaimana mengajak mereka untuk ikut mengajar atau mungkin ikut memberdayakan ilmunya, sehingga ilmu yang mereka pelajari di kelas bisa bermanfaat kepada masyarakat. Jadi salah satu solusinya, karena ini adalah juga tunas-tunas bangsa yang nantinya akan mengganti kita-kita yang ada sekarang, jadi misalkan pejabat dan sebagainya begitu, itu pun nantinya adalah mereka-mereka juga. Jadi sudah sewajarnya itu merupakan tugas dari kita semua, guru, orang tua, lingkungan, kemudian pemerintah juga ikut membuat suatu kesadaran diri, ya, menyadarkan siswa-siswa tersebut, kemudian membuat suatu aturan yang akhirnya nanti antara satu dengan yang lainnya saling membantu dalam mendidik anak-anak, sehingga moral mereka kedepannya nanti lebih bagus. Yang dari dalam diri manusia. Kayak remaja, kayak moralnya remaja sekarang kan kayak gini, suka tawuran. Sekarang dengan kecanggihan teknologi itulah yang menjadikan moral remaja-remaja sekarang remaja-remaja sekarang itu ada gimana gitu Mas ya. Menurut saya moral itu value of life. Jadi nilai yang dimiliki oleh seseorang dalam hidupnya. Moral itu sendiri dibagi jadi dua, ada yang moral baik, ada moral buruk. Nah, adanya moral baik dan buruk itu tergantung dari perilaku manusia itu. Gimana manusia itu menganggap moral itu baik atau buruk. Moral sendiri itu berperan penting sama perkembangan negara. Apabila negara itu memiliki penduduk yang moralnya baik, maksudnya good value, otomatis negara itu bakalan maju. Tapi apabila di negara itu memiliki penduduk yang moralnya jelek, kayak bad value, otomatis negara itu juga akan terbengkalai.